Debat calon wakil presiden 2024 tinggal menghitung hari. Para tim pemenangan sepertinya harus terus bekerja keras mematangkan persiapan lahir batin masing-masing cawapres yang diusung. Tak hanya memaparkan visi misi sesuai tema debat, ketangguhan Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD juga akan diuji saat ketiga cawapres mendapat kesempatan saling bertukar pertanyaan. Dianggap memiliki persona yang berbeda, debat Cawapres 2024 diprediksi akan lebih memicu adrenalin penonton untuk menyaksikan. Latar belakang Caimin yang dikenal sebagai politikus senior, Gibran Raka Buming Raka sebagai sosok muda dan membawa nama besar Presiden Jokowi, serta Mahfud MD yang kerap dinobatkan sebagai pendekar hukum diprediksi akan memberikan warna berbeda saat mereka bertaruh adu gagasan dan adu argumentasi. Lantas, akankah debat Cawapres 2024 menjadi ajang adu gagasan di antara Caimin, Gibran, dan Mahfud MD? Atau justru hanya menjadi ajang gimmick bagi ketiga Cawapres? Tim TV One mengabarkan. Pastinya masyarakat menantikan nantinya gagasan-gagasan apa saja yang akan disampaikan dalam debat perdana Cawapres 22 Desember nanti. Tapi juga kalau nggak ada gimmick kayaknya nggak ada show-nya ya. Kurang menarik juga ya. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan beberapa narasumber. Sudah ada Bang Daniel A. Simanjuntak, jubir Prabowo. Selamat pagi Bang Daniel. Selamat pagi Mbak Rati, Mas Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Aris Setiawan Iodi, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Mas Aris. Selamat pagi Mbak Rati. Salam kenal Mas, baru hadir nih. Oke. Selain itu juga sudah ada yang bergabung Kang Maman Imanul Haq, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi Kang Maman. Selamat pagi Mbak Rati, Mas Bayu. Ya, terima kasih Kang. Waktunya izin saya mau ke Bang Daniel dulu. Bang Daniel, ini Gibran lah yang paling ditunggu-tunggu nih. Elemen of surprise-nya yang biasanya masyarakat jarang melihat tampil di publik, tapi nantinya di debat perdana Cawapres, apa persiapannya? Apakah memang nantinya akan ada strategi-strategi yang dikeluarkan? Saya nggak tahu Mbak Rati kenapa paling menunggu Mas Gibran. Bukan, ini kemarin-kemarin dalam dialog. Mungkin karena fans berat Mas Gibran, jadi menunggu-nunggu Mas Gibran. Tapi yang jelas, tema ini kan tentu dekat dengan Mas Gibran ya sebagai wali kota. Tema pajak, tema investasi, ekonomi, APBN, APBD dan seterusnya. Tentu Mas Gibran seperti standar Pak Prabowo ya, Pak Prabowo selalu tampil otentik, orisinal. Nah tentu kita berharap Mas Gibran juga berlaku yang sama karena bagi kami Capres dan Cawapres itu harus duit tunggal. Duit tunggal artinya saling melengkapi dan kemudian dia integratif. Nah, Mas Gibran tentu sebagai wali kota punya rekam jejak, punya pengalaman dan punya literasi terkait dengan ekonomi. Apalagi beliau anak muda yang dekat dengan kegiatan UMKM. Di Solo misalnya afirmasi Mas Gibran terhadap UMKM itu tinggi sekali, kemudian industri kreatif itu tinggi juga, kemudian Mas Gibran juga tentu paham tentang pajak. Nah, komitmen Pak Prabowo juga ingin mendorong investasi lebih terbuka, tapi frame-nya adalah ekonomi Pancasila. Artinya apa? Terkait dengan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu harus dikuasai, dikelola, dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, di sisi lain program-program jangka pendek yang punya dampak jangka panjang itu juga dimaksimalkan. Makanya pasti nanti Mas Gibran juga akan mengendorse dan memperkuat, mengamplifikasi program utama dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, yaitu makan gratis, makan siang gratis untuk anak sekolah dan pesantren. Kemudian juga program jangka panjang misalnya terkait dengan gizi ibu hamil dan susu, itu terkait dengan kepentingan mengakselerasi ekonomi sekaligus meninggikan kesehatan kita untuk kepentingan masa depan. Agar apa? Agar produktivitas ekonomi kita di jangka
panjang itu semakin tinggi. Itu yang jadi target-target utama dan mungkin akan disampaikan oleh Pak Nggak ada Gibran. substansi, yakin dengan track record begitu ya. Nah, saya langsung ke Mas Aris. Mas Aris, temanya kan ekonomi, perpajakan dan lain sebagainya gitu. Sementara Pak Mahfud ya gitu, with all due respect itu bukan tanpa expertise-nya Pak Mahfud itu ada di hukum gitu. Nah, bagaimana mengcombine ini dengan isu soal ekonomi debat ini besok? dan lain-lain. Ya, ini justru menurut saya adalah kelebihan dari Pak Mahfud itu sendiri. Ketika banyak masyarakat menilai Pak Mahfud ini background-nya hukum, apa nambungnya nanti berbahas dengan ekonomi ya. Yang jelas kita jangan sampai lupa, Pak Mahfud itu pernah menjadi anggota DPR RI ya di tahun 2004 sampai 2008. Di sana ada proses legislasi yang Pak Mahfud sering ikuti. Dia juga merupakan bagian dari anggota Balik saat itu. Jadi dia tahu bagaimana proses penyusunan APBN, kemudian pengelolaan APBN, celah-celahnya di mana untuk memaksimalkan potensi keuangan negara misalnya gitu. Kemudian beliau juga adalah ketua Mahkamah Konstitusi. Kita lihat seluruh peraturan perundang-undangan itu kan tidak saja berkaitan dengan hukum saja, tetapi ada aturan yang berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Peraturan perusahaan, iklim bisnis, regulasi UMKM dan lain-lain itu juga kan sering diuji gitu loh di Mahkamah Konstitusi. Kemudian jangan sampai lupa dalam hal ekonomi, Pak Mahfud itu hampir bisa dikatakan menyelamatkan keuangan negara ratusan triliun sampai bahkan 700 triliun kalau kita lihat track recordnya. Tetapi yang jelas di depan mata misalnya Pak Mahfud membongkar misalnya adanya dugaan transaksi janggal di suatu kementerian yang itu mencapai 300 triliun. Kemudian membongkar dugaan kasus korupsi Asabri yang nilainya juga puluhan triliun. Itu kalau dikonversi dengan misalnya jumlah ratusan triliun itu kalau dikonversi ke nilai ekonomi, itu berapa peningkatan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau itu bisa diselamatkan, itu bisa dibereskan dan itu bisa dinikmati rakyat Indonesia. Berapa banyak sekolah dan puskesmas yang bisa dibangun dan sesuai dengan visi misi Pak Ganjar Pak Mahfud, satu sekolah, satu desa, satu puskesmas, satu tenaga kesehatan, satu sarjana, satu keluarga miskin. Berapa banyak UMKM yang bisa didanai dari ratusan triliun yang dapat diselamatkan itu. Dan Pak Mahfud ini sudah terbukti untuk itu. Jadi saya pikir Pak Mahfud akan sangat perform besok ya untuk menjelaskan bahwa tanpa hukum ekonomi goyah. Nah gitu loh. Tanpa kepastian hukum, tanpa regulasi yang kuat, maka baik itu investasi, baik itu ekonomi, itu regulasinya bisa tumpang tindih dan itu kepastian hukum kalau kepada betul pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kalau misalnya tidak pasti hukumnya Mbak, investor atau pengusaha ini malas berbisnis karena ini perizinan aja susah. Nah Pak Mahfud kan sering di Twitternya ya di platform X misalnya menerabas hal-hal yang dianggap berbelit-belit. Tapi ya. Nah kalau misalnya investasi itu masuk, pembukaan lapangan pekerjaan dan itu sangat inline dengan janji Pak Mahfud ketika menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah penciptaan 17 juta lapangan kerja baru. Tadi kalau dari sisi Prabowo Gibran kan ada tuh makan siang dan susu gratis real untuk masyarakat gitu. Kalau dari sisi Ganjar Mahfud nanti yang lebih real saya pikir selain makan siang dan susu gratis, Pak Mahfud itu Pak Ganjar Mahfud itu ada program penciptaan 17 lapangan pekerjaan baru. 17 juta lapangan pekerjaan baru. Ini yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini. Orang mengatakan lulusan perguruan tinggi negeri, lulusan SMA, nah susah cari kerja sekarang gitu loh. Lah kita dengan nantinya target pertumbuhan ekonomi 7% gitu, karena 1%-nya itu nanti diperkirakan kita hitung itu akan menyerap kurang lebih 400 sampai 500 ribu tenaga kerja. Dalam 5 tahun ketika mencapai target 7% itu, maka penciptaan lapangan pekerjaan akan sekitar 17 juta lapangan pekerjaan. Orang lebih senang dapat kerja Mbak, gitu, daripada dapat makan. Gitu. Kalau kerja bisa makan 3 kali sehari, kalau sekali doang makan siang kan. Kita geser dulu ya ke Kang Maman ya. Kang Maman, kalau untuk debat dengan Tama besok, penekanannya apa kalau dari pasangan Amin? Ya, yang pertama tentu saya mengapresiasi KPU ya. Debat calon presiden kemarin menunjukkan bahwa ada yang lebih substansional daripada pemilu atau debat pemilu 2019. Nah mudah-mudahan itu terjadi juga di debat cawapres. Di mana yang menarik itu adalah antara kandidat itu saling bertanya. Dan itu betul-betul akan menunjukkan sisi genuine dan karakter masing-masing. Mana yang hanya teoritis, mana yang sekedar dia pernah melakukan itu. Tentu kami, wapres kami Gus Muhaimin, satu-satunya yang paling berpengalaman di antara dua cawapres itu. Pertama, Caimin itu ketua umum partai,
Ketua umum partai ini penting karena dia menguasai banget apa yang diperjuangkan oleh kader-kader partainya, baik yang di eksekutif ataupun di legislatif. Yang kedua, Gus Muhaimin ini 2 kali jadi pimpinan DPR RI dan 1 kali jadi pimpinan MPR. Kebetulan DPR RI-nya itu bagian kesra, kesejahteraan. Dan ini menjadi fokus misalnya bagaimana Gus Muhaimin ingin memperkuat kembali UMKM, termasuk mendorong ekonomi syariah dan membagi-bagikan apa yang disebut dengan sertifikat ekonomi syariah itu, sehingga dari bawahlah kekuatan ekonomi kita kuat. Begitu pula beliau pernah jadi Menteri Tenaga Kerja, sehingga tahu persis apa yang dibutuhkan oleh anak-anak muda kita, termasuk lapangan kerja mana yang nanti akan dibuka secara umum dan lain sebagainya. Saya setuju tadi bahwa yang dipentingkan itu adalah lapangan kerja sesuai dengan vokasi yang dimiliki oleh para anak-anak muda ini, sehingga Gus Muhaimin lah yang mendorong BLK pesantren, sehingga BLK pesantren dari mulai Pak Hanif Dahiri sampai sekarang Bu Ida Fauzia, kader-kader PKB itu akan membuat bahwa kita sebenarnya menjadi punya angkatan tenaga kerja yang punya keahlian, yang punya kemampuan dan punya daya saing. Nah, poin-poin itulah yang akan ada pada debat besok, hari Jumat yang akan datang itu, sehingga kita tidak hanya bicara soal lapangan kerjanya, lebih dari itu adalah sumber daya manusianya. Kita bisa bersaing dengan tenaga kerja manapun karena disiapkan vokasi-vokasinya, lembaga-lembaga skillnya, termasuk BLK termasuk yang di pesantren. Itu Mas Bayu yang dipersiapkan oleh kami, sehingga kita yakin pada debat yang akan hari Jumat itu ada sisi yang menarik dari 3 cawapres ini, dan Gus Muhaimin memiliki kemampuan insya Allah lebih karena menguasai substansi dan asik dalam melakukan strategi komunikasi, sehingga kapan melakukan semacam job-job dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan menukik, insya Allah akan sangat menarik, lebih menarik daripada debat capres kemarin. Yang lainnya, okay. Ada gimmick-gimmick ya, karena nggak ada kecap nomor 2. Semua kan pasti ngaku nomor 1. 3 paslon juga pasti ngakunya nomor 1. Kita bedah lagi ya sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi.